Bagaimana cara mendidik anak Gen Z di tengah semakin maraknya perkembangan media sosial sekarang? Walaupun dokter spesialis, walaupun jenderal bintang 4, masalah pendidikan anak kalian belum tentu bisa. Maka caranya tidak usah ribet, tidak usah susah, nggak usah repot-repot parenting, serahkan saja ke Man3, selesai. Memang sedap ikan belana dicampur dengan kapulaga. Kalau masalah mendidik anak, serahkan ke Man3. Dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore urusan Man3. Tapi kalau sudah pulang ke rumah, orang tua tunjuk ajar Melayu. Maka orang tua mengajak anak sholat ke masjid, mengontrol apa bacaan anak, handphone anak, kasih sayang. Matikan handphone, matikan laptop, berdialog, bercerita dengan anak. Jangan sampai anak sibuk dengan urusannya, orang tua sibuk dengan urusan dia. Saya hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin di luar. Tapi kalau sudah Selasa, Rabu, Kamis, saya sebagai seorang ayah, saya sebagai seorang suami, saya di rumah. Nah, jadi tidak bisa dilepaskan pendidikan anak ini hanya di sekolah. Man3 sudah bagus mendidik anak bapak ibu, tapi kalau orang tuanya tidak punya perhatian yang baik, maka sia-sia. Mudah-mudahan ke depan tidak hanya Man3 ini, wali murid juga mesti datang ke Man3 supaya matching, supaya sejalan antara pendidikan. Jangan sampai di Man3 anaknya sudah dididik berjilbab panjang, berbaju kurung, di rumah emaknya pakai baju you can see. You kamu can bisa see melihat. You can see kau bisa melihat ketiak. Jangan sampai di Man3 anaknya sudah pakai baju celana panjang, di rumah bapaknya celana pendek. Hitam-hitam setampuk manggis, sudahlah hitam lutut kudis. Tidak sejalan. Jangan sampai di Man3 anaknya rajin sholat, sholat duha, baca Quran, ada kultum, tapi di rumah orang tuanya tidak pernah menyentuh Quran sama sekali. Jadi tidak sinkron antara pendidikan sekolah. Nah, jadi memang mesti berdialog. Makanya saya tidak mau ceramah hari ini. Pas saya diminta ceramah, saya bilang dengan Gen Z ini nggak perlu banyak-banyak ceramah. Mereka juga mau menyuarakan isi hati mereka yang dituliskan dalam kertas. Nah, maka saya jawab hari ini. Judulnya Gen Z bertanya, UAS menjawab. UAS, ujian akhir semester. Mengapa orang yang ibadahnya masih kurang atau yang bisa dibilang jauh dari Allah, tapi hidupnya lebih baik, rezekinya lancar, urusannya dipermudah, hidupnya aman damai, dibanding sama orang yang ibadahnya rajin, baik, dan selalu mengingat Allah? Justru banyak cobaannya. Memang orang Man3 ini kalau bertanya berkualitas. Nabi Muhammad sholat sampai bengkak kakinya. Nabi Muhammad SAW membaca Quran. Nabi Muhammad SAW mengingat Allah. Tapi tidurnya di atas pelepah korma. Disiksa, diusir, dihalau, dimusuhi, dituduh tukang sihir, dituduh asatirul awalin dongeng. Abu Jahal, Abu Lahab tidak sholat, tidak puasa, tidak zikir, tidak baca Quran, ingkar, tapi tidurnya di atas sutra, hidupnya tenang, senang, kenyang, lenang. Jadi kalau begitu, cara berpikir kita, kalau hidupnya tenang, berarti disayang Tuhan. Kalau hidupnya susah, berarti tidak disayang Tuhan. Jadi kalau begitu, Fir'aun disayang Tuhan. Nabi Musa tidak disayang Tuhan. Karena Fir'aun hidupnya di istana. Sedangkan Nabi Musa hidupnya menjadi pengembala kambing. Kalla, bukan begitu cara berpikirnya. Ada orang-orang yang dia silap, salah, berdosa, dosanya langsung diampunkan Allah di atas dunia. Dalam bentuk sakit, dalam bentuk rugi, dalam bentuk kesusahan. Hatta tamshi alal ardi makanan alaihi khati'ah. Sampai dia berjalan di atas muka bumi tak ada dosanya lagi. Adapun orang-orang yang tidak pernah sholat, tidak puasa, tapi hidupnya kaya raya, bahagia, berkuasa, dia bukan dalam nikmat. Namanya istidraj. Istidraj artinya azab yang tertunda. Logikanya begini. Ada peraturan di satu sekolah, anak yang tidak masuk 40 kali, maka dia DO.
Ada anak baik, dia tidak masuk 2 kali, langsung saya panggil, saya marah-marahi dia. Kamu jangan lagi tidak datang, kamu mesti datang, kamu nanti dikeluarkan. Saya marah sama dia. Tapi ada anak yang nakal, dia sudah cabut 38 kali. Maka saya tidak marahi dia, saya biarkan aja dia, biar supaya selesai 40 kali, biar dia keluar sekalian. Paham? Nyambung? Kalau Tuhan pergi ke Lampung, jangan lupa menangkap ikan. Memang agak susah nyambung kalau kita kepanasan. Ada siswa yang baru tidak datang sekali melanggar, saya marahi dia, saya repeti dia, saya hukum dia, karena saya sayang sama dia. Tapi ada siswa yang udah 38 kali tak datang, saya diamkan aja. Supaya apa? Supaya selengkap 39, 40, supaya keluar dia dari sekolah. Karena saya tak mau dia. Jadi kalau kita masih disayang Allah, ditegur Allah, la yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin, gundah gulana, sakit kepala, sampai duri yang menusuk tapak kaki, illa kaffarallahu anhu biha sayyi'atu. Itu cara Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Makanya kita mesti husnuzon sama Allah. Kalau kita sakit, kita demam, kita susah, sebenarnya Allah ingin bersihkan kita supaya nanti kita di akhirat tidak kena neraka. Mudah-mudahan kita masuk surga semuanya, insyaallah. Hubungan kita dengan Allah itu bukan antara karyawan dengan atasan. Hubungan kita dengan Allah itu adalah hubungan husnuzon. Makanya dengan Allah, kata Allah dalam hadis qudsi, ana inda husni zonni abdi bi, aku menurut prasangka hambaku kepadaku. Saya selalu bersangka baik kepada Allah. Apapun yang diberikan Allah ke saya bersangka baik kepada Allah. Pak Ustadz minta tips supaya tidak mengantuk waktu belajar. Orang yang mengantuk ada 2 kemungkinan. Pertama digoda setan, yang kedua cacingan. Jadi rajin olahraga, supaya saya olahraga, jalan, membersihkan kolam, membersihkan pokok-pokok kayu dekat rumah, menggendong anak, itu bagian dari olahraga. Lalu kemudian makan sempurna, karena kalau kurang makan, kurang gizi, kita mengantuk. Jangan lupa beli obat cacing. Karena cacing bisa masuk lewat kuman di dalam kuku. Telur-telur cacing masuk ke perut, disedotnya energi vitamin yang ada di badan kita, maka badan kita lemah. Nah, jadi kalau sudah lengkap itu semua, mengantuk juga di ruqyah. Nanti minta panggilkan Ustadz ruqyah semua, di ruqyah. Nanti kalau ada respon berarti diganggu setan. Kalau tidak ada respon, tertulis di keningnya not responding. Itu berarti memang tidak salah jin. Kata jin, aku sudah lama tak ganggu dia. Dia memang ngantuk aja bawaannya. Saya sudah cuci muka, sudah cubit tangan, tetap juga mengantuk. Rajin olahraga, makan yang sempurna, minum madu. Madu sangat bagus, mengganti sel-sel yang mati di badan kita, kata Dr. Qayyum. Kata Dr. Qayyum, Ustadz Somad ini saya lihat mobilitasnya ke sana kemari, itu banyak sel mati di badan Ustadz. Cara menggantinya dengan minum madu. Jangan pakai sendok besi, pakai air panas, dituang, lalu kemudian minum. Minum madu jangan sesendok, 2 sendok. Saya kalau minum madu setengah gelas. Minum madu setengah sendok itu sama dengan basa-basi. Tidak serius. Tapi saya lihat adik-adik Mantiga ini sehat-sehat semua. Apa batasan perempuan dalam menghias diri? La tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, tidak boleh bersolek-solek jahiliyah. Kalau kebetulan wajahnya pucat, maka dia boleh memakai bedak yang warna kulit normal. Jangan sampai dia datang kemari jam 7, lalu semua pegawai membaca ayat kursi. Karena disangka hantu kesiangan. Boleh memakai bedak yang sewarna dengan kulit. Yang tidak boleh berlebih-lebihan. Apalagi pakai make upnya pas mati lampu. Sampai ke tempat undangan, sebelah mata biru, sebelah hijau. Disangka korban KDRT. La tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, tak boleh bersolek-solek jahiliyah yang menarik perhatian. Tidak boleh pakai kerudung macam punuk onta. Punuk onta naik ke atas. Kalau dia berjalan, semua biji mata menengok dia.
Tidak boleh memukulkan tapak kaki ke lantai. La yadribna bi arjulihinna. Dipakai gelang kaki, lalu dipukulkan ke lantai. Kerincing, kerincing, kerincing. Tak boleh. Karena menarik perhatian. Termasuk juga memakai sepatu yang tumitnya 5-10 cm. Dia berjalan, kita darah tinggi. Khawatir, cemas. Tidak boleh memakai pakaian yang ketat, transparan. Umur 18 dipakai celana anak 8 tahun. Menjerit celana itu. Namanya celana legging. Jadi masalah berpakaian ini tak perlu lagi dijelaskan. Siapapun di antara jamaah yang bingung macam mana pakaian yang islami, memang sedap makan mie, jangan dicampur kapulaga. Siapa yang mau melihat pakaian islami, datanglah ke Mantiga. Tidak boleh memakai, mohon maaf, tidak boleh memakai parfum yang berlebihan. Adapun menghilangkan bau ketiak, bagus. Innal malaikata tata'adza. Malaikat tersakiti dengan bau busuk. Maka kita disuruh gosok gigi sebelum sholat. Jangan sampai makan bawang, petai, jengkol, sambal belacan, tak gosok gigi. Ayatnya Qul a'udzu birabbin nas. Kita khusyuk, kawan busuk. Gosok gigi. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Kalau tidak memberatkan bagi umatku, kusuruh mereka gosok gigi inda kulli shalah. Setiap mau sholat gosok gigi, mau tidur malam gosok gigi, bangun tidur gosok gigi, bersih. Bau tak boleh. Tapi kalau memakai parfum terlampau berlebihan, merusak pikiran laki-laki yang menciumnya. Jangan sampai, apalagi perempuan pakai parfum berlebihan, dia di ujung, bacaan imam di depan hilang. Imam itu pun tak konsen. Wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud wala hilang lakum dinukum waliyadin. Mencium bau parfum. Jangan bersuara mendayu-dayu, mendesah-desah. La takhda'na bil qaul. Perempuan jangan bersuara mendayu-dayu. Yatma'al ladzi fi qalbihi marad. Karena ada laki-laki yang tak tahan mendengar suara perempuan yang mendayu-dayu. Jadi kalau ngomong biasa aja. Yang saya heran, kenapa suara perempuan di mall sama di pesawat itu selalu mendesah-desah. Ladies and gentlemen. Kenapa tak normal biasa aja? Heran. Makanya kalau ada orang yang nelpon ke HP kalian, jawab biasa aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini siapa? Mantiga. Tak perlu mendesah-desah. Waalaikumsalam. Yatma'al ladzi fi qalbihi marad. Rusak hati orang yang dalam hatinya ada penyakit. Bolehkah bermain game online? Alimu auladakum, ajarkan anak kamu as-sibahah, berenang, warrimayah, memanah, warukubal khail, menunggang kuda. Ketiga-tiganya permainan. Memanah permainan, menunggang kuda permainan. Semalam karena kebetulan lagi di rumah libur, saya bawa anak saya, Hazik, Sami, Sadim, saya bawa main bowling. Ketangkasan. Boleh olahraga selama badan bergerak. Game online badan tak bergerak. Biji mata aja bergerak. Badan tak bergerak. Anak-anak zaman dulu sehat. Kenapa? Karena olahraganya petak umpat, patuk lele, layang-layang, poli, main panjat pinang. Bagus. Judul lagunya Luka Lama Berdarah Lagi. Karena baru sunat, nampak layang-layang, kejar, berdarah balik. Kami dulu diambil kaca tuh, kaca digiling, dimasak dengan lem kak, lalu dimasukkan benang, mau ngejar layang-layang. Zaman sekarang orang tak bergerak, main game online dari pagi sampai pagi, tak bergerak. Maka silakan olahraga yang bergerak. Catur badan tak bergerak, tapi otak bergerak, main. Bagus. Selama tidak melewatkan waktu sholat. Kalau melewatkan waktu sholat jatuh kepada haram. Fawailul lil musallin. Celakalah orang yang sholat. Jadi hukum permainan, hukum asalnya mubah, boleh. Selama dia tidak melanggar waktu sholat, lalai dan lain sebagainya. Termasuk mubazir waktu. Innal mubazirina kanu ikhwanas syayatin. Allah bersumpah 6 kali demi waktu. Kita urutkan. Dari mulai waktu fajar. Wal fajri
masuk waktu subuh, was-subhi idza tanaffas, masuk waktu duha, wad-duha wal-laili idza saja, masuk waktu siang, wan-nahari idza tajalla, masuk waktu petang, wal-asri, masuk waktu malam, wal-laili idza yaghsha. 6 kali. Yang pertama nanti ditanya di akhirat ketika kita dibangkitkan, yang pertama ditanya adalah waktu. Orang barat menyebutnya time is money. Waktu adalah duit, karena Tuhan mereka duit. Berapa per menit, berapa per jam. Tapi orang Islam, al-waktu kasaib, waktu itu seperti pedang. Illam taqta'hu qata'aka. Pedang itu kalau tak kau patahkan, dia yang akan mematahkan lehermu. Nah, maka waktu itu mesti kita pakai. Alhamdulillah waktu kita tak ada yang sia-sia hari ini, insyaAllah. Apa hukum investasi saham online? Halalkah uang yang diperoleh dari hasil game online judi? Innamal khamru khamar, wal maisir judi, wal ansab menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam mengundi nasib, rijusun najis min amali syaitan, perbuatan syaitan, fajtanibuh jauhi. Jadi kalau dapat duit, duitnya kemana? Duitnya tidak boleh dibuang ke laut. Dibelikan ke makanan tak boleh. Lalu duit haram dipakai kemana? Kata Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam kitab Fatawa Mu'asirah, fatwa kontemporer, digunakan untuk masalih ammah, kepentingan umum. Apa contoh kepentingan umum? Buat WC, buat toilet, buat jembatan, boleh. Atau pergi ke pondok pesantren. Tapi kalau bawa duit haram, duit riba, duit judi, kasihkan aja. Ustadz, ini ada kasih. Tak perlu sebutkan, Ustadz, ini ada beberapa duit haram mau saya serahkan. Kasih aja. Nah. Apa hukum investasi saham online? Saham online, kripto, apapun nama transaksinya, nanti semakin canggih dunia ini, transaksi makin canggih. Yang perlu diperhatikan ada 3. Kalau dalam transaksi itu tidak ada 3 perkara ini, maka transaksi itu boleh. Yang pertama, tidak boleh ada ghish, tipu. Yang kedua, tidak boleh ada zulm, aniaya. Yang ketiga, tidak boleh ada gharar. Gharar, gambling, ketidakpastian. Apapun nama transaksinya, apakah transaksi online, apakah jual beli kripto, apakah transaksi saham, selama dia bersih dari 3, tidak ada ghish, tipu, tidak ada zulm, aniaya, tidak ada gharar, gambling, maka dia halal. Saya tidak menyebutkan nama transaksinya, tapi sifatnya. Nanti kalian pelajari baik-baik, suruh mereka presentasi, tanya, ada tak 3 unsur nih? Ada salah satu dari 3 unsur, maka haram. Bagaimana cara memunculkan niat dalam diri kalau sholat itu wajib dikerjakan, bukan hanya untuk sekedar sholat? Kau kenapa sholat? Disuruh ayah. Kenapa sholat? Disuruh emak. Kenapa sholat? Disuruh ibu kepala sekolah. Motivasinya karena manusia. Ustadz kenapa sholat? Ustadz Somad kenapa sholat? Cuci buah pinggang, karena buah pinggang tidak lagi bisa membersihkan darah. Sekali cuci 8 jam di rumah sakit, menunggu dicuci. Biayanya jangan tanya, mahal, kecuali BPJS. Sakitnya minta ampun. Dan Allah sehatkan saya. Lalu kenapa saya tak bersyukur kepada Allah? Saya sholat bukan karena disuruh guru. Tak ada guru nyuruh saya sholat. Saya sholat karena Allah kasih saya buah pinggang. Ada orang yang tak bisa bernapas. Judul lagunya, Setengah Napasku Pergi. Sosa ongok. Tapi saya bebas bernapas. Menarik. Kenapa aku tak bersyukur pada Allah? Seorang karyawan disuruh datang jam 7, pulang jam 4. Lembur hanya untuk mendapatkan gaji, mohon maaf, bukan menghina, 3 juta, 4 juta. Sementara aku diminta Allah hanya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya untuk dimasukkan ke dalam surganya, khalidina fiha abada, kekal selamanya. Kenapa aku tak bersyukur? Diponis paru kanker stadium 4. Kanker paru. Adik saya. Umurnya tinggal 6 bulan lagi. Sama dokter di sini, Pekanbaru. Berhenti dia merokok. Dibawa ke Malaka. Rupanya yang di sini salah periksa.
sehat dia, udah merokok lagi. Jamaah kita jantungnya bocor. Jantung bocor, tak ada angin, tak ada hujan, jantung bocor. Nampak berombak bocor. Di rumah sakit sini, Pekanbaru. Dibawa ke Malaka, diperiksa, rupanya kantong kemih, kencingnya. Jadi tak bisa orang tuh membedakan mana jantung, mana kencing. Karena bentuknya macam cair. Nampak gitu berombak di dalam, lancang kuning belayar malam. Aku sehat walafiat sampai hari ini. Saya kurus nih sehat. Yang penting mau kurus mau gemuk tak usah pikirkan. Sebetulnya hidup ini tak sulit. Yang sulit itu memikirkan cakap orang. Kurus kita dibilang orang kita sakit. Gemuk kita diajak orang. Pertumbuhan itu ke atas bukan ke samping. Gak usah pikirkan cakap orang. Yang penting kita sehat walafiat. Saya tak sanggup membayar nikmat Allah yang sangat besar kepada saya. Maka saya angkat kedua tangan saya. Allahu Akbar. Saya ulang sekali lagi. Allahu Akbar kabira. Aku tak bisa membalasmu ya Allah. Walhamdulillahi katsira. Aku tak bisa memberi apa yang kau kasih ini kubalikkan ya Allah. Wa subhanallahi bukrata wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati. Bangun saya malam. Mandi. Solat sunat wudu. Habis solat sunat wudu, solat sunat taubat. Banyak dosa saya. Habis itu sholat sunat hajat. Habis itu sholat sunat tahajud. Saya masih merasa kurang bersyukur pada Allah. Sholat. Hasil dari YouTube ini 1 bulan 150 juta. Ini yang direkam ini. Masukkan ke YouTube. Channelnya Ustaz Abdul Somad Official. Subscribernya 4 juta sekarang. 1 bulan 150 juta. Semuanya saya sedekahkan untuk makan santri. Tak ada saya ambil seperak haram. Makanya saya sakit hati kalau ada orang Pekanbaru menuduh itu Ustaz Somad beli mobil dari YouTube tuh. Tuh kedengar keluar knalpotnya tuk 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 tuk. Aku hanya sekedar bercakap, direkam, diupload, ditonton orang, viral. Aku tak sanggup membalas nikmat-Mu ya Allah. Ambillah semua duit YouTube nih untuk beli beras, beli cabai, beli minyak, gaji guru, bayar listrik. Di Pondok Mahat Az-Zahra 1 tahun anak gratis 25 orang. Ditanggung semuanya. Dari mana Ustaz dapat duit? Saya tak pernah bawa proposal ke pejabat, bupati, gubernur, wali kota. Tak pernah saya minta ke orang kaya. Saya hanya memakai YouTube sebagai wasilah dakwah. Tak cukup sholat itu saja. Banyak cara kita bersyukur pada Allah. Untuk apa lah Ustaz ceritakan ini? Jadi riak lah ini. Saya ceritakan ini supaya memotivasi adik-adik yang ada di Mantiga insya Allah. Saya yakin dan percaya kalian menjadi hamba Allah yang bersyukur semuanya. Kalau ngaji dengar betul-betul, kalau tidur tidur betul-betul. Bersyukur. Dan ngaji setengah-setengah, pas balik nanti ditanya, siapa tadi ceramah nak? Ustaz Somad jawab pertanyaan. Apa kata dia? Marilah kita menjadi hamba yang bersyukur. Bagaimana cara istiqomah taubat ketika hati sangat ingin taat, namun diri selalu lalai kalah dengan godaan setan? Saya tidak ada orang menasehati saya. Tak ada orang menegur saya. Cara saya menasehati diri saya, dalam sebulan saya mewajibkan diri saya menengok liang lahat. Kalau ada orang meninggal, saya datang, saya membacakan talqin di bagian kepalanya. Buka tali kucungnya sampai ke kaki. Itu hidungnya tempelkan ke dinding. Kalau orang meninggal, mana tahu nanti ayah, mak kalian meninggal, kalian masuk ke dalam mengantarkan jenazahnya. Saya waktu mak saya meninggal, saya mengantarkan ke dalam. Tali kucung dibuka, hidung ini ditempelkan ke dinding. Itu dibulat-bulatkan tanah liat. Ini jadwal helikopter ini tiap hari begini. Itu tanah liat itu dibulat-bulatkan, letakkan di tengkuk, letakkan di pinggang, letakkan di paha, letakkan di betis. Nasihat yang paling dalam buat saya menengok orang mati. Tapi Ustaz nengok orang mati kan sekali, habis itu kan tak tengok lagi. Saya cetak foto saya menengok orang mati liang lahat. Ada nanti kalau ke rumah saya tunjukkan, di rumah kayu 20 inci.
Saya cetak gambar saya menengok liang lahat 20 inci, saya buat tulisan situ. Hanya amal yang kekal abadi. Untuk menasihati diri saya. Jadi nasihat yang paling dalam, bukan kata saya, kata Nabi. Wa kafa bil mauti wa'izo, cukuplah kematian sebagai nasihat. Jadi kalau ada adik-adik yang merasa malas sembahyang, nanti balik dari sini cari orang mati. Tengok di liang lahat itu. Ada pesantren di Pekanbaru nih. Saya datang ke pesantren itu. Kebetulan kiainya kawan saya. Digalinya di lapangan, di samping lapangan sepak bola itu lobang. Saya tanya, bang ini lobang apa? Ini lobang liang lahat. Untuk apa? Anak-anak geladi masuklah. Geladi. Nah, jadi kalau kalian mau, boleh juga nanti minta galikan geladi. Geladi kotor, sakratul maut. Siapa yang nakal-nakal yang tak sembahyang, geladikan di situ. Nanti kalau ada acara kursus penyelenggaraan jenazah, cari mana yang nakal yang tak sembahyang, itu dimandikan. Dimandikan, dikapankan, disolatkan, dikuburkan. Khawatirnya kita bercanda, malaikat serius. Ada 2 kertas lagi, sabar ya. 2 kertas lagi insya Allah. Apa hukum merokok? Menurut Muhammadiyah, merokok haram. Hasil dari Majelis Tarjih Organisasi Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan tahun 1912 di Yogyakarta, merokok haram. Menurut Mufti Mesir Syekh Ali Jum'ah, merokok haram. Dalilnya mana? Dalilnya la darara wala dirara. Tidak boleh memudaratkan orang lain, perokok pasif, dan tak boleh memudaratkan diri sendiri. Dalilnya mana? La tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu jerumuskan dirimu pada kematian, menyebabkan kanker, menyebabkan paru, menyebabkan penyakit. Menurut Majelis Ulama Indonesia dan Nahdlatul Ulama, merokok hukumnya haram bagi ibu hamil, bagi anak kecil, bagi orang komorbid yang punya penyakit bawaan. Adapun bagi orang yang sehat, merokok hukumnya makruh. Jadi 2 pendapat tentang hukum merokok. Bagi siapa yang meyakini merokok itu haram, berarti sama dengan makan babi. Bagi siapa yang meyakini merokok itu makruh, berarti sama dengan makan jengkol, makan potai. Ustadz sendiri, saya tidak merokok. Saya tak merokok. Dulu pernah merokok, gara-gara kawan. Saya tak merokok, datang kawan ngerokok. Kok nggak merokok, Man? Enggak, bencong katanya. Oh, pantang kita dibencongkan orang. Mana rokoknya? Habis itu ke Mesir, di Mesir rokok mahal, beasiswa tak cukup. Nah, sejak itulah saya berhenti merokok. Sekarang ada duit, tak enak pula merokok. Nah, jadi siapa kalau nampak ada orang merokok, mungkin dia meyakini merokok itu makruh. 2 fatwa. Saya kalau menjawab pertanyaan, tidak saya jawab satu. Dua-duanya saya sampaikan, silakanlah pilih. Kira-kira adik-adik condong pilih yang haram atau yang makruh? Ada juga orang mengatakan rokok nih haram, tapi pas dikasih kawan makruh. Nah, ada model gitu. Apa rokok haram gitu, pas dikasih. Nah, kalau itu makruh. Aduh gitu. Dan bagaimana pandangan Ustadz tentang kepala sekolah yang menempeleng muridnya yang merokok? Kemudian kepala sekolah dikasuskan, sebagaimana berita kemarin. Seandainya anak saya merokok di sekolah, ditempeleng gurunya, saya akan datang ke sekolah itu, dan saya dudukkan anak saya, lalu saya dudukkan guru itu, saya suruh guru itu tempeleng dia lagi, Bu. Memang yang mendidik anak ini aku, Bu. Aku yang mendidik anak ini. Tapi karena aku sibuk, tak sempat, aku minta tolong kepada engkau mendidik anakku ini. Dia ini kurang ajar karena aku kurang perhatian. Tempeleng dia lagi. Siapa yang marah ke guru karena anaknya dididik, tarik anak itu dari sekolah,
ajari sendiri, pukul sendiri, didik sendiri. Tak usah kau serahkan ke sekolah. Kenapa anak-anak ini sekarang banyak kurang ajar? Anak ini banyak kurang ajar karena ayahnya kurang ajar, karena maknya kurang ajar. Jadi emosi pula saya jadi. Kertas terakhir. Bagaimana cara mengontrol penggunaan gadget dan media sosial pada anak tanpa membuat mereka merasa terkekang? Saya punya anak main gadget dilarang sama ustazah. Tak boleh main gadget. Akhirnya saya tengoklah dia mengintip tamu. Tamu datang ke rumah hari Rabu bawa gadget. Anak saya ini mengintip, diintipnya lah. Meleleh air mata saya menangis. Jadi cemanalah win-win solution jalan tengahnya. Karena kalau dia langsung akses YouTube, nanti macam-macam ditengoknya. Akhirnya saya minta ke tim media yang syuting kita ini, Pak Ilham. Ilham, tolong carikan 20 video Upin Ipin, tapi jangan yang ada Bang Salehnya. Meme tak apa-apa, jarjit tak apa-apa. Jangan panjang-panjang, 5 menit, 10 menit paling panjang. Karena kalau panjang anak-anak muak, bosan. Carikan 20 video tentang Rara dan Nusa. Carikan 20 video yang lain tapi yang ada ngaji-ngajinya. Akhirnya 60 video, itulah yang ditontonnya bolak-balik. Itulah yang dibawa Sami kemana-mana. Gadget itu tidak saya beli. Karena saya tak boleh menggunakan duit untuk yang sia-sia. Itu gadget itu mereknya Casio, dikasih orang. Nah, itu jalan tengah bagi yang punya anak kecil. Jangan kasih akses langsung ke YouTube. Cari video-video pendek bagus. Anak-anak ini tak bisa pakai. Saya kalau nyuruh anak saya sembahyang, Sami suruh sembahyang. Sembahyang. Tak bisa. Tak bisa pakai ayat. Wa aqimus shalah. Tak bisa. Macam mana cara nyuruh dia sembahyang? Sekarang Sami silakan jadi imam. Karena makmum semua sudah siap. Sudah saya susun di belakang. Ada Spiderman, ada Batman, ada Hulk. Ditengoknya makmum sudah siap. Dia pula angkat tangan. Allahu Akbar. Jadi memang pakai bahasa. Ibu dan ayah pandai. Ini untuk anak yang balita. Adapun anak yang udah agak besar sedikit, tak bisa kita larang dia dari handphone. Kita hanya bisa kontrol. Hanya bisa menengok, mengawasi apa yang kau tengok. Ada hari-hari yang boleh, jam-jamnya kita batasi. Jangankan anak-anak, bapak-bapak pun mesti, ibu-ibu mesti mengontrol. Ibu mesti tengok. Kita nih suami istri saling menjaga. Handphone saya tak ada passwordnya. Handphone saya bisa ditengok ustazah. Tapi dari jauh saya tengok-tengok juga. Kenapa saya tidak pakai password? Ya karena memang isinya tak ada apa-apa. Bagaimana kalau ada jamaah yang mau WA Ustaz? Instagram, Telegram, miligram, kilogram, TikTok, itu tidak ada passwordnya sama saya. Semua passwordnya dengan admin. Supaya apa? Supaya saya tidak jadi jahat. Karena kalau passwordnya ada di saya, nanti orang DM. Isi DM itu macam-macam. Jadikan aku bidadarimu. Padahal saya kurus, hitam, pesek, jelek. Apalagi kalian yang ganteng-ganteng. Ada guru saya di Pekanbaru, ada kawan saya di Pekanbaru ini jadi guru. Diadakan razia HP. Semua HP siswa dimasukkan ke dalam keranjang. Diperiksa. Habis itu dipanggil orang tua. Ibunya yang datang. Anak ibu ini sudah keterlaluan. Handphonenya macam-macam. Ngamuklah kawan saya. Habis itu kata ibu itu, mohon maaf Pak, itu HP suami saya. Jadi kenakalan HP ini bukan cuma kenakalan non-Aram aja. Orang tua pun jahat gara HP. Maka suami istri saling kontrol. Anak-anak dikontrol oleh orang tua. Kami orang tua kami tinggal di Pelalawan. Adik saya MAN 1. Saya kuliah di IAIN Susko di sini, Fakultas Tarbiyah. Sebulan sekali mak kami datang. Kami tinggal di perumahan belakang Babu Salam, Putri 7. Balik dari kuliah saya, adik saya pulang, itu di rumah tuh berserak botol. Saya tanya, kenapa mak pecahkan botol ini? Kusangka kau minum khamar.
Itu botol minyak wangi, Pak. Minyak wangi. Surat-surat, waktu itu belum ada email. Waktu itu belum ada SMS. Tahun 96 kami kuliah di IAIN. Surat-surat yang masuk pakai pos itu diperiksa. Saya selamat itu karena orang tua yang mengawasi, yang mengontrol, yang mendoakan. Jadi kalau orang tua sekarang tak mampu, serahkan ke guru. Guru sahabat orang tua. Bukan guru ini musuh yang mesti dimata-matai. Nah, jadi kalau kita bisa bekerja sama antara guru dengan orang tua, insya Allah selamatlah anak-anak kita. Selamat. Rijalul syubbanul yaum, anak muda hari ini. Rijalul ghad, masa depan. Indonesia ini negara yang unik. Negara Amerika, bahasanya Inggris. Negara Australia, bahasanya Inggris. Negara Indonesia, bahasanya Melayu. Karena tidak ada negara yang pakai bahasa, pakai negara, nggak ada. Mestinya negara Indonesia bahasanya Melayu. Padahal presidennya Soekarno. Presiden Soekarno berlapang dada mundur untuk tidak pakai bahasa Jawa. Bayangkan kalau Presiden Soekarno itu ngotot mesti pakai Jawa. Hari ini saya sambutan, pripun kabare panjenenganipun, muga-muga sing melu kawula kapok apik mlebu nang surga. Bayangkan kalau Bung Hatta ngotot waktu itu, saya ambo ndak mau bahasa Melayu, pokoknya bahasa Wawak kecik Bu Hamka. Dun sana ambo kesadonyo ba akawari ko kecik. Tapi Bung Hatta dengan Presiden Soekarno menggunakan bahasa Melayu. Dan bahasa Melayu itu asalnya dari Riau. Bangga tak jadi orang Riau? Bangga. Sultan-sultan semuanya menyatukan diri. Coba sebutkan 7 kesultanan di Riau. Maju satu orang. Satu orang. Satu orang aja. Salah tak apa-apa, nanti kita edit videonya. Bisa diedit, ini tidak live. Kesultanan Siak Sri Indrapura 1723. Raja kecil yang dilantik oleh 4 datu. 2. Kesultanan pecahan dari Siak, Kesultanan Pelalawan. 3. Kesultanan Indragiri yang jauh lebih tua, karena Indragiri sebelum Islam. Raja yang terkenal Narasingha. 4. Kesultanan Tambusai, Rokan Hulu. 5. Pecahan dari Tambusai, Kesultanan Rambah. 6. Kesultanan Kampar, Sultan Kampar, dipimpin oleh Datuk Kampar. 7. Kesultanan Gunung Sahilan. Di Riau ini aja ada 7 negara, bayangkan. Di Riau ini saja, belum lagi Sumatera Utara, belum lagi Sumatera Selatan, 7 negara di Riau ini saja. Semuanya dari Sabang sampai Papua bersepakat kita melebur menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahasanya macam-macam, sukunya macam-macam. Arab itu bahasanya satu, bahasa Arab, negaranya pecah menjadi 22. Afrika, tanahnya satu. Afrika itu tanahnya satu. Pecah menjadi 50 negara. Sedangkan kita bineka tunggal ika. Kita ini ancaman perpecahan sangat bisa pecah. Karena sukunya macam-macam. Kalau pecah Indonesia ini, Sumatera ini pecah menjadi berapa negara. Aceh nggak mau pakai bahasa lain, pasti Aceh. Batak nggak mau gabung sama Aceh. Maka akan pecah menjadi negara Aceh, negara Batak, negara Melayu, negara Minang, negara Makassar, negara Bugis. Maka persatuan kesatuan ini kita jaga. Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Berbahasa satu, bahasa Indonesia. Bertanah air satu, tanah air Indonesia. Mudah-mudahan Allah menjaga Indonesia.